dari CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Emrekan kelas 11.040. Perkenalkan, nama saya Arista Nanda Amalia, SMP Islam Terpadu Rumbo. Saya Rika Liana SPD, SMP Ramatul Asri. Dan saya Megawati SPD dari SDN 189 Palembongan. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dan kami akan berperan sebagai pengamat atau observer, sebagai coach dan juga sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Arista. Waalaikumsalam Ibu Mega. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu Arista, saya dengar nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya? Oh iya Bu, insya Allah sebentar nanti saya akan melakukan proses coaching bersama dengan salah satu rekan sejawat saya. Nah, sebelum Ibu Arista melakukan proses coaching nih, di sini kan saya berperan sebagai observer. Jadi nanti saya akan mengamati bagaimana proses coaching Ibu Arista berjalan dengan baik tentunya. Nah, tentunya saya berharap Ibu Arista nanti memiliki beberapa prinsip dari coaching ya, yang kita ketahui sebelumnya bahwa ada hubungan kemitraan, kemudian ada pikir kreatif dan juga menggali potensi yang ada pada coaching. Bu Arista, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, tidak apa-apa ya? Oh paling tahu. Oke. Nah, Ibu Arista, kan ada beberapa kompetensi coaching yang kita ketahui nih. Nah, menurut Ibu, kompetensi coaching yang ingin Ibu capai itu seperti apa dalam proses coaching nanti? Oke, jadi dalam proses coaching nanti mungkin yang bisa saya kembangkan itu Bu, dari 3 mungkin saya kembangkan 2 ya, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan juga dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi ada 2 yang ingin Ibu capai dalam kompetensi coaching tersebut ya. Nah, ada tidak yang lebih spesifik lagi dari kompetensi 2 itu yang ingin Ibu kembangkan? Dari kedua tadi yang mungkin lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu Bu, mungkin kompetensi dalam hal mendengarkan aktif. Ya, karena dalam mendengarkan aktif itu saya bisa menggali informasi lagi dari coach tersebut, dan dengan mendengarkan aktif saya juga bisa membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, memang betul Bu Arista, dengan mendengarkan aktif kita bisa menemukan kata kunci dari coach tersebut sehingga coach tersebut bisa mengeluarkan semua apa yang ingin dia bicarakan ya Bu Arista ya. Iya Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Arista sebelum kita mulai ya. Oke, Bu. Indikator ketercapaiannya seperti apa sih yang ingin Ibu Arista harapkan nanti? Ya, jadi indikator ketercapaiannya atau keberhasilannya dalam proses coaching ini saya ingin menerapkan alur kamu secara runtut. Dan bagaimana coach ini melalui percakapan alur kita bisa menemukan solusi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Bu Arista. Semoga apa nanti yang Ibu Arista harapkan nanti dalam percakapan bisa berjalan dengan baik ya. Saya kira cukup saja Bu Arista. Silahkan mempersiapkan diri untuk melakukan proses coachingnya ya. Baik, terima kasih Bu Arista. Terima kasih Bu Mega. Sama Bu Mega. Bu Mega. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Bu Arista. Saya mendengar sepertinya ada yang ingin dibicarakan Bu. Ya betul sekali Bu, saya sedikit ada yang salah. Jadi apa ini Bu yang ingin diperbincangkan? Adapun
saya di sini Bu ada masalah dalam pembelajaran. Siapa tahu Bu Arista bisa membantu saya. Insya Allah Bu, saya akan bantu sebisa saya ya Bu. Nah, dari permasalahan yang akan Ibu utarakan nanti, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini? Saya harapkan Bu saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, untuk menentukan solusinya itu Bu, tentunya saya harus tahu dulu apa ini masalahnya. Iya betul sekali Bu. Ada permasalahan yang saya hadapi terkait dalam pembelajaran sehari-hari di dalam kelas saya. Ada beberapa siswa yang kurang antusias sehingga tidak fokus dan kurang semangat dalam pembelajaran Bu Arista. Oke baik, jadi dari yang Ibu katakan tadi, ada salah satu siswa yang mungkin tidak fokus ya Bu, tidak fokus dan juga tidak semangat dalam mengikuti proses pembelajaran dari Ibu. Nah, apakah Ibu Rika sudah menelusuri penyebab dari mengapa siswa ini tidak fokus Bu? Saya sudah menelusuri Bu, bahkan saya sudah memanggil anak tersebut untuk bicara dari hati ke hati apa yang menyebabkan sehingga kurang fokus dalam belajar. Ya. Jadi nih Bu, dari pengamatan Ibu Rika tadi setelah menanyakan langsung kepada siswanya, jadi apa penyebabnya Bu siswa ini bisa tidak fokus? Ternyata penyebabnya itu adalah Bu, salah satunya siswa tersebut itu sulit memahami materi IPS. Menurutnya ada beberapa materi IPS yang sangat sulit untuk dipahami sehingga tidak terlibat aktif, dan saya juga mungkin menggunakan metode pembelajaran yang kurang bervariasi seperti itu. Oh iya, jadi siswa ini mungkin merasa kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dari Ibu Rika. Nah, jadi kondisi ideal yang seperti apa yang diharapkan ada pada murid tersebut? Tentunya kondisi seperti dengan teman-teman yang lain supaya siswa tersebut lebih terlibat aktif, lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran saya. Oke Bu Rika, selanjutnya nih Bu Rika, apakah ada yang menurut Ibu Rika bisa dilakukan untuk agar bisa meningkatkan motivasi siswa Ibu? Iya ada Bu, pernah saya terapkan di kelas lain. Di sini saya pernah menerapkan salah satu metode pembelajaran yang disertai dengan game, yaitu menggunakan pesan berantai, di mana semua siswa itu terlibat semua, sehingga siswa secara tidak langsung akan memahami materi dari pesan berantai. Dan saya juga mengiringi dengan SPG tentunya dan membuat semakin semangat dalam belajar. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Keberhasilan metode yang dikatakan tadi bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut saya Bu, sekitar 7-8. Dari pembahasan tadi, dikasih masalahnya, apa rencana yang akan dilakukan ke depannya dan bagaimana langkah-langkahnya? Adapun rencana yang saya lakukan, yang pertama itu mengupdate segala informasi terkait dengan model pembelajaran atau strategi pembelajaran disertai dengan metode pembelajaran supaya saya lebih bervariasi lagi dalam menerapkan metode pembelajaran dan memilih media pembelajaran yang menarik. Oke, dan begini, jika kita melakukan rencana aksi, tentunya kita tidak bisa sendiri ya. Kita harus berkolaborasi dengan beberapa rekan mungkin. Nah, mereka siapa yang bisa membantu mereka sehingga rencana aksi Ibu nanti bisa berjalan dengan baik? Tentunya saya membutuhkan rekan sejauh saya supaya saya bisa berkolaborasi dan saling saling dan berbagi terkait dengan materi pembelajaran yang mungkin bisa saya terapkan nanti supaya saya lebih berinovasi lagi dalam pembelajaran di kelas saya. Nah, gitu deh. Jadi kapan Ibu Rika bisa dimulai rencana aksinya? Secepatnya saya akan mulai kayak besok. Oke. Dari rencana yang akan Ibu lakukan, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan sehingga rencana Ibu tadi bisa berjalan dengan baik? Dan tentunya Bu, itu adalah konsisten yang ada dalam diri saya. Saya harus konsisten bagaimana agar rencana yang saya lakukan ini dapat berjalan dengan optimal, dan tentunya ini saya harus saling berkolaborasi dengan teman saya dan tentunya mengupdate segala informasi. Sekarang sudah teknologi semakin canggih dan lebih mempermudah saya untuk mendapatkan referensi terkait dengan model dan metode pembelajaran yang saya akan terapkan nanti di kelas. Oke, baik, Bu Rika, adakah pihak lain Bu yang dibutuhkan? Adapun kalau dukungan dari sekolah sarana prasarana sudah cukup memadai, bahkan saya sudah mendapatkan dukungan moral dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Oke, baik Bu, semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan baik.
Nah, setelah kita berbincang tadi ya, setelah beberapa menit sebelumnya, bagaimana perasaannya Ibu Rita? Masya Allah saya merasa lega sekali, plong rasanya, dan saya juga mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi dan saya tidak menemukan rencana yang akan saya lakukan nantinya. Oke, Bu Rita, apakah ada hal lain lagi Bu yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Oke, semoga kegiatan Ibu, rencana aksi Ibu bisa berjalan dengan baik. Dan saya sebenarnya juga penasaran Ibu, ingin mengetahui bagaimana hasilnya nanti. Oh iya Bu, nanti saya akan memberikan informasi terkait dengan Insya Allah kita bisa berbincang-bincang kembali dan berbagi info kembali ya Ibu. Iya, betul sekali. Terima kasih sebelumnya Bu Arista sudah meluangkan waktunya sehingga mendengarkan cerita saya ya. Baik, Sama-sama Ibu. Oke, baik Ibu Arista, bagaimana sudah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah sudah melakukan coaching. Lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, baik Bu Arista. Nah, tadi kan kita sebelum melakukan coaching tadi melakukan berbincang-bincang. Nah, setelah melakukan coaching lagi kita berbincang-bincang sedikit lagi ya mengenai apa yang telah Ibu lakukan tadi ya. Iya Bu. Bersama coaching Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu Arista, apa nih yang Ibu sudah lakukan terkait tentang indikator ketercapaian yang tadi Ibu harapkan dalam proses coaching tadi? Ya, jadi dalam proses coaching saat tadi yang saya telah lakukan bersama dengan coaching, saya telah menerapkan prinsip dari seorang coach Bu, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan saya juga memaksimalkan potensi juga. Nah, selanjutnya saya juga menerapkan kompetensi inti dari coaching, yaitu PCS atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga saya juga telah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain itu tentunya saya juga dalam memberikan pertanyaan, tentunya ada panduan yang saya patokan pada alur tirta, yaitu saya tujuan dulu, kemudian menanyakan terkait identifikasi masalahnya, kemudian saya tanyakan rencana aksi apa yang dilakukan, kemudian bentuk dari tanggung jawabnya. Oke, betul sekali Bu Arista. Nah, dari catatan yang saya buat di sini dalam melakukan observasi tadi sudah sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Memang terlihat bahwa Ibu Arista tadi itu telah melakukan prinsip coaching dalam melakukan coaching ya. Terutama terlihat pada hubungan kemitraan, Ibu itu tadi memulai mengobrol dengan coachingnya sangat santai dan tidak ada perbedaan strata di antara Ibu dengan coachingnya, itu sangat bagus Bu. Kemudian tadi Ibu juga menggali prinsip proses kreatif ya, di mana Ibu berusaha untuk menggali kreativitas dari coachingnya agar apa yang ingin dikeluarkan atau yang ingin dibicarakan oleh coach itu alhamdulillah terlihat sangat antusias coachingnya, sehingga dia bisa mengeluarkan semua apa yang ingin dibicarakan. Dan kemudian untuk masalah potensinya, memaksimalkan potensi dari coachingnya juga terlihat sangat menonjol karena coachingnya itu bisa menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dari coaching tersebut. Nah, untuk alur tirtanya sangat jelas Bu, Ibu memang menerapkan ini, dimulai dari tujuan Ibu tadi menanyakan apa yang ingin diharapkan dari percakapan atau coaching tadi, proses coaching tadi, kemudian Ibu mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian coaching menceritakan secara detail apa masalahnya, kemudian Ibu kemudian lagi memberikan atau menuntun coach ini untuk menggali informasi-informasi atau rencana-rencana yang ingin dia terapkan dalam mengatasi masalah tersebut ya. Bagus sekali. Nah, yang terakhir tadi saya juga melihat bahwa mengamati bahwa Ibu Arista juga memberikan menanyakan komitmen coach tersebut, apakah yang harus ia lakukan, kapan ia akan melakukannya, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ini akan membantu coach bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang telah ia rencanakan tadinya. Iya. Secara umum gambarannya itu Bu Arista sangat luar biasa yang Ibu Arista lakukan. Nah, Ibu Arista, pertanyaan terakhir nih masalah coaching. Menurut Ibu Arista, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Arista kembangkan ke depannya? Sepertinya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mengenai kehadiran penuh Bu, atau PCS. Jadi dengan kompetensi kehadiran penuh ini
saya bisa menggali lebih dalam lagi informasi yang ingin saya ketahui dari coaching, sehingga ini lebih memudahkan kita untuk bisa menemukan ataupun menggambarkan apa yang harus dilakukan setelahnya dari coaching itu atas permasalahannya. Baik, jadi Ibu menginginkan kehadiran penuh atau presence ya untuk dikembangkan ke depannya. Baik, Ibu Arista, saya berdoa semoga apa yang Ibu inginkan tersebut, apa yang ingin Ibu harapkan tersebut bisa tercapai dengan seiring dengan proses berjalannya coaching ini ke depannya kembali ya. Mungkin itu saja Bu Arista untuk selama proses coachingnya, sangat luar biasa. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga karena dari proses coaching itu tadi, dari proses yang Ibu katakan bisa menjadi satu pembelajaran bagi saya. Ya, bagus. Baik, terima kasih Bu. Itulah tadi hasil demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang telah kami lakukan. Terima kasih dan salam bahagia. Assalamualaikum.